Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustadz Itang Rusmana yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita, juga yang sama-sama kami hormati seluruh jamaah setia kajian Kamis malam Kamis atau Rabu malam ya untuk yang udah rutin kita laksanakan. Semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada kedua hasanah kita Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam suasana yang aman, nyaman, sehat walafiat, sehingga kita bisa fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan nanti oleh Al Ustadz yang eh, sudah bersedia meluangkan waktunya. Ahlan, Prof. Basuki, mudah-mudahan ya kita semua nantiasa dalam kondisi yang eh, seperti ini ya, nyaman, aman, dan juga berkesempatan untuk bersama-sama menimba ilmu dalam kondisi yang senang dan bahagia itu insya Allah. Pada kesempatan ini, Alhamdulillah, kita akan membahas tema yaitu amal-amal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang insya Allah nanti di akhir pembahasan, para jamaah sekalian bisa berinteraksi dengan Ustadz Itang untuk bertanya bila ada yang tidak dimengerti atau ingin disampaikan. Boleh ditulis di kolom chat atau nanti bisa langsung berdiskusi dengan sebelumnya raise hand terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya marilah kita sama-sama buka dulu kajian kita dengan baca al-Fatihah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ustadz Itang untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Oleh karena itu kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Irfan, suara saya jelas nggak? Jelas Ustadz. Iya, iya. Ini masih di masjid nih, belum bisa pulang. Kehujanan. Oh iya, dan Jadi hujan nggak Ustadz ya. pakai laptop ini ya, kajiannya. Iya Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi munazzilur rahmat wa munazzilul barakat wal khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Profesor Doktor
Basuki Supartono beserta seluruh keluarga besar dari BSMI dan juga Yayasan Ziskas BSMI, kemudian Kang Irfan dan seluruh audiens yang hadir pada malam ini dalam kajian rutin kita malam Kamis ya, Rabuan, mengkaji tema-tema keislaman yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan, dan juga menguatkan pemahaman kita kepada Islam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu dan juga berikan rezeki kepadaku dengan pemahaman kepada agama. Kang Ivan, apakah materinya bisa ditampilkan nggak, Kang? Nah, terima kasih, Kang. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih nih Profesor. Ini saya pakai shalnya BSMI ini kemana-mana nih. Alhamdulillah bisa menemani perjalanan dakwah. Mudah-mudahan jadi barokah ya, insyaallah taala. Dan juga kita doakan para dokter IMT BSMI yang ketiga dan keempat yang sekarang sedang di medan jihad, di medan perang ya, bertugas sebagai kemanusiaan. Mudah-mudahan mereka dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bisa maksimal memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Gaza, dan mudah-mudahan seluruh daya upayanya dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh insyaallah. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam ini amal-amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah sudah cinta, maka amal itu menjadi sangat luar biasa efeknya. Kita mulai dari satu kisah tentang sosok ulama besar dari Al-Azhar, ulama besar Mesir, ya, namanya Dr. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi sudah wafat beliau, ya. Nah, beliau cerita pada satu hari beliau ini di bulan Ramadan, ya, mau pulang ke rumah 2 jam sebelum buka puasa. Ingin buka puasa bareng dengan keluarga di rumah. Nah, di jalan beliau dicegat oleh salah seorang jamaahnya dan mohon kepada Syekh untuk berbuka di rumah orang tersebut. Ya, mohon kepada Syekh Mutawalli agar berkenan berbuka puasa di rumahnya dengan keluarga. Orang ini dalam secara ekonomi termasuk orang miskin katanya. Kemudian Syekh Mutawalli karena melihat sorot matanya yang penuh dengan harap, ya, penuh dengan keinginan agar memenuhi permintaan, maka Syekh Mutawalli, ya, beliau mengikuti apa yang diminta oleh orang tersebut. Dia datang ke rumahnya, ternyata rumah orang ini sangat kecil katanya. Ya, terdiri dari 2 lantai. Ketika masuk ke rumah, di lantai 1 itu kelihatan di situ ada dapur, kamar mandi, ya. Adapun ruang tamu itu di lantai 2. Nah, Syekh Mutawalli naik ke lantai 2. Dia tuh hati-hati banget katanya karena tangganya itu juga sudah keropos gitu. Sehingga dia khawatir jatuh. Nah, kemudian setelah itu Sohibul Bait, si suami, menemui istrinya. Kata suami itu, ya, wahai istriku, kita kedatangan ulama besar.
Syekh Mutawalli Sya'rawi. Siapa yang tidak kenal di Mesir ini kepada beliau. Nah, aku minta kepada beliau untuk buka puasa malam ini di rumah kita dan dia menyanggupi. Maka permintaan suaminya, tolong bikinkan makanan yang enak. Ya, bikinkan makanan yang enak untuk buka puasa bersama Syekh. Apa kata istrinya? Ya, istrinya mengatakan, kita nggak punya makanan katanya. Kata suaminya, belanja. Kata istrinya, ini setengah jam lagi buka puasa, belanja kemana? Dan kalaupun belanja mesti dimasak. Waktu keburu habis. Nah, percakapan itu didengar oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya, ketika sang suami ini naik, Syekh Mutawalli bilang kepada orang itu, wahai fulan, saya siap buka puasa di sini, tapi dengan syarat, kata Syekh Mutawalli. Syaratnya apa? Kata Syekh Mutawalli, syaratnya, ya, saya hanya mau buka dengan air putih dan full, ya, kentang sama full. Air putih, kurma, dan kentang saja, kata Syekh Mutawalli. Nah, Sohibul Bait senang kalau itu ada di rumahnya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, tiba azan, berkumandang, ya, berbukalah Syekh Mutawalli dengan air, kurma, dan dia makan kentang. Nah, setelah itu kata Syekh Mutawalli, ya, setelah sholat, saya buru-buru pulang. Nah, ketika dia pulang, diantar dari rumahnya, Sohibul Bait itu tidak henti-hentinya dia mengucapkan terima kasih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Dia senang sekali dengan Syekh Mutawalli yang datang berbuka puasa di rumahnya tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ya, beliau katakan kepada keluarganya di rumah. Ya. Dia bilang itu orang luar biasa. Saya sengaja minta disediakan makan itu karena memang yang dia punya cuma itu. Supaya tidak merepotkan Sohibul Bait. Dan saya menghargai keinginannya, kesungguhannya, dan juga rasa terima kasihnya, pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, next slide berikutnya. Di kesempatan yang lain, Syekh Mutawalli mengatakan, di hari yang lain dia juga pernah diundang untuk buka puasa. Kali ini yang mengundangnya orang kaya. Orang kaya. Dan juga tamu-tamu yang diundang sama buka bersama. Orang-orang kaya juga. Tempatnya mewah, ya. Konsepnya outing gitu ya, di halaman rumah, di outdoor gitu. Kemudian makanan yang dihidangkan juga lezat-lezat, mahal-mahal. Nah, dan Syekh Mutawalli cukup mengagumi kekayaan orang tersebut. Ya. Bapak Ibu sekalian, setelah selesai buka bersama, dia minta izin kepada Sohibul Bait pulang. Ketika dia pulang, katanya, ditemenin sama Sohibul Bait, sepanjang jalan menuju mobil, Sohibul Bait ini menyampaikan keluh kesah. Ini bisnis rugi, ya, banyak orang yang minjem uang nggak ngembaliin, banyak orang minta bantuan, proposal masuk, macam-macam lah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, setelah dia mengalami dua kejadian yang paradoks, dia katakan, ya, yang mahal itu adalah bukan kaya, tapi yang mahal itu adalah sifat dan sikap ridho
dengan ketentuan yang Allah takdirkan kepada seseorang dan dia ridho menerima apa adanya. Jadi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau memiliki pelajaran yang lebih baik siapa antara orang miskin dengan orang kaya yang ngundang, sama-sama ngundang buka puasa bersama itu. Kata Syekh Mutawalli, yang miskin itu dia hadapi kondisinya dengan ridho. Itu yang mahal, kata beliau. Itu yang mahal. Sementara si kaya ini, dia hanya berkeluh kesah. Jadi masalahnya bukan karena kaya atau miskinnya, tapi masalahnya adalah apakah dia ridho apa tidak. Kaitannya dengan materi tentang amal yang dicintai Allah, itu apa yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi termasuk amal yang Allah cintai, ya. Apa di antara amal yang Allah cintai? Dia membahagiakan seorang muslim. Ketika si miskin tadi mengundangnya untuk buka bersama di rumah dengan apa adanya, ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi ingin nyenengin hatinya. Jadi dia juga tidak minta macam-macam. Dia hanya minta air putih, kurma, sama kentang saja untuk buka, kata beliau begitu. Karena dia ingin menyenangkan hati jamaahnya yang ngundang meskipun apa adanya. Next. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, maka dalam Islam, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara amal yang paling Allah cintai, min ahabbil a'mal ilallah idkhalus surur alal muslim. Di antara amal yang paling Allah cintai adalah menyenangkan seorang muslim. Membuat seorang muslim senang. Buat seorang muslim bahagia. Gitu. Ini amal yang dahsyat. Ya. Amal yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Nyenengin orang. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya, nanti kita bahas apa aja bentuk amal-amal yang bisa nyenengin orang lain. Kita ngobrol yang ringan-ringan aja malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa yang membuat orang lain senang? Ada satu khutbah yang saya baca, ada beberapa poin yang bisa nyenengin orang. Di antaranya apa? Di antaranya adalah al-kalima at-thayyibah. Tutur kata yang baik, ya. Kalau tidak bisa nyenengin orang, minimal tidak nyakitin orang. Minimal tidak nyakitin orang lain. Itu sudah poin, ya, sudah kredit poin yang luar biasa. Kalau tidak bisa ngasih, minimal tidak nyakitin. Nah, al-kalimah at-thayyibah. Ada satu ayat yang mengatakan qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ya. Kata-kata yang baik wa maghfiratun, dan juga kata-kata yang berisi ampunan, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, khairun, dia lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah yatba'uha adza, yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Masya Allah. Maka di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasul ini orang yang hebat, ya. Rasul mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka meskipun dengan sepotong biji kurma, sepotong kurma. Kurma dibagi dua. Itu namanya bisyikki.
Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau nggak bisa, maka minimal dengan ucapan yang baik. Jangan mencela, jangan ngumpat, ya. Jangan menghina, jangan ngebully, ngerosting, bullying, ya, atau perundungan gitu. Nah, dihindari. Juga teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, "Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, yaqulu, hendaklah mereka berkata-kata, berbicara allati hiya ahsan, dengan ucapan yang baik. Tafsirnya itu yakhtaru atyabal kalimat, pilih kosakata diksi yang paling baik. Pilih diksi yang paling enak didengar, yang tidak nyakitin. Summa yatakallam biha, kemudian omongin sama dia, katanya. Ucapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nyenengin orang ya tidak mesti ngasih uang, tapi dengan hal-hal yang sederhana, diantaranya tadi kata-kata yang baik. Kemudian menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain dengan apa? Islam mengajarkan yang kedua itu dengan mengucapkan salam. Assalam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak sempurna iman hatta tahabu, kecuali kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, maukah, kata Nabi, aku tunjukkan sesuatu, kalau dikerjakan tahabbtum, kalian bisa saling mencintai. Apa dia perbuatan yang bisa menyebabkan saling mencintai? Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini dijelaskan lebih jauh dalam hadis Nabi. Ya, memang salam ini mesti harus dibiasakan. Ya, ucapan assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Ini adalah budaya Islam yang sangat baik dan isinya tuh doa. Maka fa'awid nafsak an tusallim ala man arafta wa man la ta'rif. Biasakan dirimu untuk mengucapkan salam kepada orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal. Ya, pada orang kaya, pada orang miskin, pada orang mulia, orang hina, pada senior, pada junior, ya. Dalam hadis kan begitu. Kata Rasulullah, ayul islamu khair, Islam mana, ajaran Islam yang paling baik? Kata Nabi, tut'imut ta'am, ya, traktir orang makan, wa taqra'us salam, ucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang dikenal dan kepada mereka yang tidak Anda kenal. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian termasuk idkhalus surur, ya. Nyenengin orang, ngebahagiain orang. Ngebahagiain orang. Yang lain, bahagiakan orang lain dengan apa? As-sadaqah alal muhtaj. Berikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Ya. Kata surat An-Nur ayat 33, firman Allah, wa atuhum min malillahi allazi atakum.
berilah mereka dari harta Allah yang Allah telah berikan kepadamu. Sehingga ulama bilang fahuwa laisa maluka wala malu abik. Harta yang kita pegang, harta yang kita punya bukan hartamu, bukan harta ayahmu. Innama huwa malullah, itu harta Allah yang Allah titipkan kepadamu. Wa atuhum min malillah. Berikan harta itu, berikan kepada mereka harta yang Allah titipkan kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya nyenengin orang tuh Masya Allah. Sekarang kan ada musim reality show ya. Ada ibu-ibu jualan gorengan. Ada seseorang, Bu, jualannya masih banyak? Iya masih katanya. Boleh saya beli? Boleh. Berapa? Ya ini harganya 3.000, ini sekian gitu ya. Kata si anak muda ini, ya dia crazy rich ya, orang kaya gila, orang banyak duit gitu ya. Dia bilang, saya boleh nggak saya beli semuanya? Wah, si ibu itu ya luar biasa berterima kasihnya, senang sekali ya kepada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut, membeli barang yang dia punya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang lain termasuk ya, apa yang membuat orang bahagia? Apa di antaranya? Tersenyum. Maka Rasulullah SAW ini nggak enteng, Bapak Ibu ya. Senyum itu dahsyat sekali. Maka Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka bihi sadaqah. Senyummu kepada saudaramu maka itu menjadi catatan sedekah bagimu. Bahkan Rasulullah SAW ngamalin kan, kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia bilang, semenjak saya masuk Islam, saya senantiasa kalau jumpa sama Nabi, Nabi itu tersenyum. Ya, Nabi tersenyum. Nabi nyenengin gitu. Tidak muka cemberut, Masya Allah. Berat sekali. Mudah-mudahan yang hadir di sini orang-orang yang lagi bahagia semua ya. Insya Allah ya. Ada 40 nih, Masya Allah. Ramai juga malam ini ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini Semuanya wajahnya senyum wajah-wajah semua. bahagia semua ini kayaknya. Pada senyum-senyum semua ini. Ya. Alhamdulillah. Energi, senyum tuh energi. Jangan disepelekan teman-teman sekalian. Bahkan ada hadis mengatakan, ya, membuat orang lain tertawa, bahagia, itu sedekah atau itu prasyarat masuk surga. Prasyarat masuk surga itu. Asal jangan senyum-senyum sendiri ya. Insya Allah. Apapun kesulitan, kesusahan yang kita alami, ya hadapi dengan senyuman. Bismillah. Itu termasuk ahabul amal. Dan amal apa lagi nih? Perbuatan apa lagi yang membuat orang lain bahagia? Kasih hadiah, teman-teman. Ya, kasih hadiah. Gitu. Masya Allah. Mungkin ya kita juga senang tuh orang dikasih hadiah tuh senang. Saya masih ingat dulu punya guru di SMP ya. Itu guru tuh baik banget dah. Baik sekali. Ya, saya merasakan kebaikan dia. Saya dikasih baju, kasih celana gitu ya, kasih seragam. Saya dikasih buku. Ya, dan orang yang ngasih hadiah itu nggak akan pernah dilupakan sama kita. Buktinya saya masih ingat sama dia. Gitu. Sama Ustadz itu, Masya Allah, mudah-mudahan hidupnya mulia. Dan sekarang dia punya anak.
Anaknya baru menikah kemarin tuh. Tapi ini luar biasa anaknya ini, cerdas sekali itu anaknya. Anaknya itu nulis tulisan, ya, itu tebalnya 700 halaman. Padahal dia diuji tulisannya itu oleh para profesor, para doktor. Dan dia bisa sekian bahasa ya. Mungkin banyak orang, karena ini orang baik, banyak didoain oleh orang. Anaknya kemarin menikah, kemudian mengadakan resepsi. Menariknya apa coba? Ya, acara resepsinya itu dikolaborasikan dengan acara seminar internasional. Ada nggak acara resepsi yang isinya seminar internasional tentang pernikahan? Jadi Masya ilmiah Allah, ya. itu luar biasa ya. Nah, ini kita di sini nggak ada. Ini dia kemarin bikin acara resepsi anaknya itu dengan seminar internasional. Dan anaknya salah satu narasumber yang memaparkan paper dalam acara resepsi tersebut. Yang punya hajat itu. Keurusan gitu ya. Subhanallah. Nah, dengan hadiah. Ya inilah kita ingatlah kepada orang-orang yang ini saya ingat nih sama Prof Basuki ini karena ngasih hadiah sal ya pada BSMI ini dan manfaatnya dibawa kemana-mana nih salnya dikenalkan kepada umat. Jadi umat baca itu apa tuh Pak Ustadz gitu. Saya bilang itu BSMI. Oh, apa tuh BSMI? Itu saya bilang ada tulisannya itu. Bulan Sabit Merah Indonesia. Ya, dan juga kan tulisan satunya I stand with Palestine ya. Itu pesannya bagus sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu membahagiakan orang, nyenangin orang ya. Dan tentu mungkin punya cara, teman-teman punya cara yang luar biasa bagaimana kalau kita ngasih sesuatu itu membuat orang luar biasa. Bahkan ada kisah juga, hadiah itu kata Rasulullah betul ya, hadiah itu bisa menghilangkan angkara murka. Wa'rul qalbi gitu ya. Kerak hati, kedengkian, hasad, iri, dengki, itu bisa hilang. Dengan apa? Dengan hadiah. Saya membaca satu cerita di satu tulisan di salah satu situs dakwah ya, said.net. Ceritanya ada seseorang yang dia ini suka dibully terus sama tetangganya atau sama temannya. Pokoknya temannya ini mulutnya tuh tajam ya. Mulutnya itu tajam sekali. Kalau ngomentar itu nyelekit gitu bahasa kita. Nyelekit. Komentarnya tajam, nyelekit. Kemudian dia konsultasi kepada temannya yang lain. Saya punya teman begini-begini katanya. Gimana caranya? Kata temannya itu gampang. Kamu kasih aja hadiah. Kamu kasih hadiah katanya. Iya saya sudah sering kasih hadiah tapi dia masih begitu. Kasih hadiah yang spesial dia bilang. Nah, gimana caranya? Kamu beli parfum harga jutaan, bawa ke dia. Tapi nggak usah lama-lama. Tinggal bertamunya. Datang setelah maghrib, sebelum isya pulang. Dilakukan tuh. Ketika baru sampai ke rumah orang itu, dasar orang ini kebiasaannya begitu ya. Dia ketika ngelihat temannya itu langsung di roasting, langsung dibully gitu. Gak ada angin, gak ada hujan, tumben lu datang kemari. Kesambat, nah pokoknya begitulah. Yang nyakitin ya. Nah dia sabar gitu. Nah dia bertamu macam-macam. Setelah itu dia bilang, mohon izin saya mau pulang nih sebelum isya. Tapi saya punya hadiah, tapi di mobil katanya. Bisa antar nggak? Bisa ambil nggak bareng? Keluar, kemudian dikasihkan hadiah itu. Ya, dan hadiah itu hadiah mahal. Dia tahu juga tuh yang dikasih. Ini hadiah mahal, harganya 10 juta gitu. Parfum. Langsung dirangkul, dipeluk, dan dia nangis-nangis minta maaf selama ini dia pernah berbuat yang tidak menyenangkan pada dirinya.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyenangkan orang ya. Mungkin dengan doa ya, nyenangin orang juga. Kalau dapat musibah kita tengokin, takziah, itu menyenangkan dia. Kalau dapat kebaikan, ya, dapat nikmat, kita support, kita ucapkan selamat. Itu juga menyenangkan bagi dirinya. Kemudian eh, apa namanya? Ada kesusahan, kita tolong, kita bantu. Itu menyenangkan. Itu adalah ahabbul a'mal ilallah. Amal terbaik idkhalus surur alal muslim. Ya, memberikan, membahagiakan hati. Kalau nggak salah kemarin saya dapat foto ya dari Pak Jazuli di grup MPDI. Itu dokter-dokter yang sudah sampai ke Gaza dengan foto bareng dengan anak-anak Palestina. Kan mereka kelihatan senang-senang sekali itu. Foto sama para dokter kita. Itu membuat mereka bahagia itu Masya Allah. Luar biasa ya. Ini apa namanya, amal yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Next. Di sini belum ya, belum dicoba sebelum ini masih ada, dibalikin lagi Ustaz. Nah, ada juga di sini berikut yang tadi ya. Au tufarrij anhu ghumman. Ya. Amal yang dicintai oleh Allah itu apa? Tufarriju anhu ghumman. Memberikan solusi akan masalah yang dihadapi. Saya baca satu kisah nyata. Ada seorang kaya, sudah berobat kemana-mana, ya, dia punya keluhan di jantung. Nah, kondisinya semakin memburuk. Dia sudah ke Eropa yang ilmu teknologinya lebih maju, tapi juga tidak ada pengaruh katanya. Tidak punya dampak signifikan menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya dia putuskan pulang kampung. Kalaupun dia meninggal, dia ingin meninggal di tengah keluarga, ditungguin sama istrinya, tungguin sama anak-anaknya. Gitu. Nah, sakitnya semakin parah dan dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ada seorang yang baik gitu ya, ada seorang soleh, dia mengatakan, kamu coba sedekah, ya, bebaskan masalah yang dihadapi orang yang paling miskin. Jadi penuhi kebutuhannya katanya. Pada waktu itu udah mau Idul Fitri di 10 hari akhir Ramadan. Cari satu keluarga miskin, kemudian kamu penuhi seluruh kebutuhannya, bukan hanya kebutuhan lebarannya. Seluruh kebutuhan hidupnya itu kamu penuhi. Orang kaya ya. Kemudian dia nyuruh kepada pegawainya, dicari, pegawainya ini nyari. Ya, ada satu rumah, dia ketuk pintu, dibuka, itu rumah seorang janda, punya anak banyak, anaknya ada juga yang tidak nutup aurat atau tidak pakai baju gitu karena miskinnya, rumah apa adanya. Kemudian si karyawannya ini bilang kepada orang itu, ya, dia bilang ini ada makanan, ini juga ada uang, ada pakaian untuk hari raya, untuk dirimu, untuk anak-anakmu. Semua perabatan rumah diganti dengan yang baru. Karpetnya diganti, sofanya diganti, pokoknya diganti semua. Ini si miskin ini senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Dia belum pernah mendapati dalam hidup ada orang yang tidak hanya ngasih santunan untuk 1 hari,
tapi dia berbuat memberikan kebaikan yang mencukupkan kehidupan. Setelah itu dia doa tuh teman-teman sekalian. Si orang miskin ini doa. Ya, doanya tuh begini dalam kisah itu ya, Masya Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya begini nih doanya. Ya, doanya luar biasa. Allahumma ya Allah, kata si miskin ini. Allahumma ya Allah, jika dia sakit, sembuhkan, kata si miskin itu. Jika dia sakit, berikanlah kesembuhan. Berikanlah kesehatan. Ya, mana teks doanya ini? Sebentar. Dia bilang begini nih. Ya. Allahumma man adkhalas surura fi qulubina. Ya Allah, siapapun yang membuat hati kami bahagia hari ini, Allahumma inni as'aluka an tudkhilas surur fi qalbi. Aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau juga membahagiakan hatinya. Ya. Orang yang bahagiakan kami saat ini, bahagiakan hati dia. Wala turihi huznan ba'dal yaumi abada. Jangan engkau perlihatkan kesedihan kepadanya mulai hari ini untuk selama-lamanya. Ketika karyawannya sudah dengar doa itu, dan itu terjadi katanya menjelang adzan asar, pulanglah nih si karyawannya. Ya. Apa yang terjadi? Karyawannya datang ke rumah tuannya yang sakit itu. Subhanallah, dia bilang, yaqifu ala rijlaihi dhahikan faroha. Tuannya ini, dia berdiri sambil tersenyum bahagia. Ka'annahu lam yusibhu syai'un qattu wala marad. Seperti belum pernah merasakan sakit. Seakan-akan dia bukan orang sakit yang disaksikan kemarin yang hampir mati itu katanya. Maka karyawannya ini senangnya luar biasa. Kemudian dia ceritakan tentang si janda tadi dengan anak-anaknya. Dia bahagia sekali, berdoa untukmu. Kemudian tuannya mengatakan, mata kanat hadhihi da'wah. Tadi si miskin yang dibantu itu dia doanya kapan katanya? Kata karyawannya, inda adzanil asri tamaman. Tadi dia doa pas barengan sama azan asar. Apa kata si tuannya itu? Wallazi nafsi biyadihi innani sya'urtu fi tilka lahdhah wa indal adzan wa ka'anna malakan masaha ala sadri. Demi Allah, dia bilang, saya merasakan pas azan asar itu, ya, ka'anna malakan, seakan-akan ada malaikat masaha ala sadri yang mengusap dadaku. Wa radda ilayya afiyati, dan malaikat itu ngembaliin kesehatan kepadaku. Wal an kama tarani la ash'ur bi ayyi alam. Dan sekarang seperti yang kamu lihat, saya tidak merasakan sakit apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa ya. Luar biasa yang Allah berikan. Ya, wallahu alam. Bisa diteorikan atau tidak. Ya, ini diantara kebaikan ya. Kebaikan dari apa itu? Tufarrij anhu ghamman. Memberikan solusi kepada kesulitan yang dialami oleh orang.
ternyata memberikan hal yang sangat luar biasa. Atau kata Nabi, yang dicintai Allah itu apa? Au taqdiya anhu dainan, melunasi utang-utangnya. Nah, ini mantap juga nih. Ya, kira-kira ada nggak nih jamaah yang hadir yang mau melunasi hutang-hutang jamaah yang lain? Masya Ya, Allah. Masya Allah. Ini kalau ada boleh juga kita daftar ini. Nah, taqdiya anhu dainan. Dan ini ada hadisnya juga banyak ya, Masya Allah. Apa namanya, orang tuh kan kalau lagi minjam, dia janjinya manis sekali. Tapi kalau lagi giliran ngembaliin, lupa kalau dia punya utang gitu ya. Nah, tapi kalau kita bayarin utang orang, Masya Allah, ini kebaikan yang amalnya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir di hadis ini, amal yang Allah cintai apa? Au tut'imahu min ju'in. Hilangkan laparnya. Kasih makan, kasih bantuan, kasih support ya. Masya Allah hari ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, amal yang paling baik ini agama ini. Dan siapa yang paling membutuhkan ya hari ini saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina ya. Itu wajibul wujub. Kalau kita buat skala prioritas ada fardu ain, fardu kifayah, maka hari ini fardu ain bagi setiap muslim untuk bantu saudaranya yang ada di Gaza yang menderita. Ini bukan cukuplah si fulan aja yang bantu, enggak. Ini semuanya orang kebagian, kewajiban untuk menolong saudaranya. Karena kondisi yang sangat luar biasa yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan kajian malam ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita. Insya Allah di kesempatan berikutnya ya, pekan depan kita lanjut amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru satu slide nih. Kita belum pindah ke slide yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu ya, jamaah. Ini masjidnya mau dikunci nih. Saya masih di masjid. Ya Ustaz. Ya, nggak usah Hujan. jawab dah. Nanti nggak bisa pulang gimana nih? Ya, Hujan demikiannya merata hujannya. Ya, Ya, Ustaz. mudah-mudahan ada manfaat. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma Amin ya rabbana rabbal alamin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini masjidnya udah Waalaikumsalam sepi nih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Masjidnya udah sepi. Tadi telah Hujannya tadi besar menyampaikan banget. beberapa amalan-amalan yang bisa memberikan pertolongan juga ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur langit langsung ya. Mungkin Ustadz karena ada keperluan berhubung dengan eh, ruangannya mau dikunci dan belum mau pulang, Iya, sepertinya tidak menjawab ya Ustadz ya. jangannya udah Mungkin benar-benar dikunci. Udah nggak ada. Ya, ya. khair. Makasih. Syukran. Iya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Pamit ya. Mungkin dari Dokter Bas ada informasikan mungkin Prof Cukup. atau Pak Jazuli. Ya. Cukup, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah kalau begitu telah kita selesaikan untuk pengajian kita, kajian perempuan yang rutin kita laksanakan pada kesempatan ini. Insya Allah untuk pekan depan akan bersama. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.